Di sini terlihat daun barunya sudah mulai tumbuh hijau segar. Ini putih-putih merupakan bekas pemberian fungisida dan bakterisida. Dan apabila kita lihat daunnya bersih, tidak ada titik-titik seperti pada daun di bawahnya yang seperti ini yang daun terkena bakteri yang kita telah rawat beberapa saat yang lalu. Nah, untuk titik-titik yang kuning seperti ini, dia tidak akan pulih kembali hijau seperti bagian yang lain. Ini udah seperti bekas luka, dia tetap akan meninggalkan bekas. Kemudian apabila kita lihat pada bagian akarnya, ini sudah mulai tumbuh akar baru, terlihat hijau. Nih, karena masih proses pemulihan sehingga akarnya pun belum sebanyak pada waktu kondisi sehat. Namun hal ini sudah menunjukkan bahwa anggrek ini sudah pulih dan mulai sehat kembali. Assalamualaikum sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya ingin mengulas tentang bagaimana anggrek yang telah menunjukkan bahwa dia pulih dari sakit. Seringkali anggrek tiba-tiba menjadi layu seperti ini. Ini daunnya lemes ya sahabat. Pada waktu kondisi daun seperti ini harus kita cek apakah dia terkena bakteri, apakah dehidrasi, maupun sebab-sebab yang lain. Seringkali walaupun kita memang pecinta anggrek, namun kadang-kadang kita tidak bisa melihat anggrek setiap waktu, setiap saat karena kesibukan kita masing-masing. Nah, apabila kondisi tahu daunnya menjadi lemes seperti ini, harus kita lakukan beberapa langkah, termasuk untuk daun yang tiba-tiba ada yang bagian tertentu pada daun ada titik-titik kuning seperti ini, yang ini biasanya karena bakteri. Nah, di video yang lalu saya sudah sering mengulas tentang bagaimana cara mengatasi anggrek yang tiba-tiba mengalami busuk seperti ini atau mengalami layu seperti ini. Nah, untuk saat ini saya akan menunjukkan bahwa anggrek yang walaupun daunnya ada bintik-bintiknya sudah menunjukkan bahwa dia pulih kembali atau sehat. Salah satu cirinya adalah sebagai berikut. Di sini apabila kita lihat tunas baru atau daun baru, maksud saya daun baru pada anggrek bulan ini, apabila kondisinya sehat, maka daunnya akan terlihat hijau segar seperti ini. Kemudian kita lihat lebih dekat, dia tidak ada titik-titik kuning seperti daun yang di bawahnya. Nah, ini masih terlihat, di sini ada titik kuning dan di sini sehat. Ini menunjukkan bahwa anggrek ini sudah mulai pulih dari terkena bakteri. Nah, karena daun-daun ini masih lumayan bagus, walaupun ada beberapa titik-titik karena bakteri, daun-daun ini tidak saya potong karena tumbuhan ini juga memerlukan hasil fotosintesis agar dia dapat eksis atau tumbuh sehat kembali, yaitu dia harus mendapatkan makanan dari hasil fotosintesis ini. Makanya tidak bisa semua daun kita bersihkan walaupun terkena bakteri. Langkah-langkah yang kemarin sudah saya lakukan adalah saya memberinya bakterisida, fungisida, dan vitamin B1. Di sini saya telah menyiapkan 2 liter air, kemudian air dalam wadah kecil, vitamin B1. Vitamin B1 sahabat semua bisa menggunakan baik yang cair maupun yang tablet, bisa disesuaikan. Kemudian ini ada fungisida dan bakterisida. Fungisida dan bakterisida bisa sahabat semua menggunakan merek apapun, yang penting dosisnya sesuai. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 liter air untuk melakukan perawatan terhadap anggrek ini. Untuk penggunaan vitamin B1, saya menggunakan dosis 1 ml untuk per liter air. Akan saya campurkan di wadah ini. Penggunaan wadah ini adalah agar pada waktu kita menyampurnya pada wadah yang lebih besar akan lebih mudah tercampur. Untuk penggunaan bakterisida dan fungisida, ini fungisida terlebih dahulu, saya menggunakan 2/5 sendok makan untuk 2 liter air, sehingga dalam
1 per liter air saya menggunakan 1/5 sendok makan. Kita tuangkan, kita campurkan. Kemudian ini untuk bakterisidanya saya juga menggunakan dosis yang sama 2/5 sendok makan untuk 2 liter air. Nah, kita campurkan di air ini. Sahabat semua bisa menggunakan fungisida maupun bakterisida dengan merek apapun, yang penting dosisnya sesuai. Apabila ini sudah tercampur rata seperti ini, bisa langsung kita masukkan ke wadah yang telah kita sediakan ya sahabat semua. Kita tuangkan seperti ini. Kemudian kita aduk dengan tutupnya. Kemudian kita pompa secukupnya. Kemudian langsung kita spraykan pada seluruh bagian tanaman anggrek ini. Pada bagian daunnya, kemudian pada bagian akarnya maupun medianya. Nah, perawatan untuk pemberian fungisida dan bakterisida ini secara rutin saya lakukan seminggu 2 kali dengan dosis seperti ini sampai anggrek ini benar-benar sehat. Nah, untuk mendapatkan anggrek yang sudah tumbuh daun baru seperti ini atau akar baru seperti ini, paling tidak membutuhkan minimal waktu 1 bulan. Sehingga kita perlu secara rutin menyemprotnya seperti ini, sehingga bakteri-bakteri yang ada pada daun yang lama pun dia tidak akan menyebar ke seluruh bagian daun. Untuk bekas-bekas yang sudah ada ini memang tidak hilang bekasnya, jadi tetap seperti ini. Namun hasil yang kita dapatkan adalah dia sudah tumbuh daun baru, kemudian tumbuh akar baru, dan titik-titik ini tidak menyebar ke seluruh bagian tanaman. Kemudian apabila kita lihat pada anggrek tadi yang daunnya lemes, nah untuk tanda-tanda kehidupan pun juga sudah kita dapati di sini. Dia sudah terdapat akar yang baru, udah ada hijau ujungnya, terlihat ya sahabat ini. Nah, ini menunjukkan dia sudah berproses menjadi sehat. Memang pada waktu perawatan anggrek seperti ini sering kita dapati daun tiba-tiba lemes, kemudian kena bakteri, dan pemulihannya pun kita harus sabar. Tidak bisa sehari 2 hari langsung menjadi sehat. Namun kita membutuhkan waktu sebulan 2 bulan karena memang pertumbuhan anggrek itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini juga sudah kita lihat ada akar barunya. Nah sahabat semua, apabila di rumah sahabat semua mengalami hal yang sama dengan anggrek-anggrek saya, tidak perlu cemas, tidak perlu panik, dan kita tetap dapat melihat anggrek-anggrek kembali menjadi sehat dengan tanda-tanda kehidupan seperti ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.